Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama-sama, menimba ilmu, menimba pengetahuan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 dalam tema pembahasan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita hari ini dan ke depannya. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran kita mulai, bagi mereka atau kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini, channel Dosa Studio, supaya Bapak juga semakin semangat membuat konten-konten edukasi yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengajak kepada kita semua merefleksikan diri bahwa pada prinsipnya mari kita sama-sama memperbaiki diri dari hari ke hari. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, supaya hidup kita semakin baik, semakin maju. Perlu perbaikan dari sana sini, terutama dalam diri kita, agar kita semakin baik dan semakin bermanfaat untuk orang lain ke depannya, ya. Oke, mari kita mulai. Nah, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi sesuatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi suatu kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nah, jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi positifnya bisa tumbuh persatuan dan kesatuan, karena merasa bahwa kita ini berbeda, ya sudahlah, tidak bisa disamakan. Akhirnya dari perbedaan tersebut kita merasa kita harus bersatu nih, seperti itu. Tetapi dari sisi negatifnya, bahwa keberagaman ini bisa menimbulkan yang namanya perselisihan, apalagi bagi mereka kaum-kaum atau masyarakat intoleran yang tidak bisa menerima perbedaan yang ada, tentu akan merasa paling benar sendiri, seperti itu, ya. Nah, kita bahas dulu deh dampak positif dari timbulnya keberagaman masyarakat di Indonesia. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa perbedaan itu bisa menimbulkan persatuan ternyata. Nah, seperti terciptanya integritas nasional. Nah, ini menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, serta dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, ternyata dampak positifnya kan keren banget gitu loh, bahwa melalui perbedaan yang ada, masyarakat Indonesia itu bisa memajukan pergaulan antar suku yang ada, antar agama, antar budaya, antar golongan, serta memperkaya khasanah budaya bangsa. Kayak misalnya contoh deh, misalnya menjadi sarana memajukan pergaulan antar suku atau antar budaya. Nah, kan kita juga jadi tahu bahwa oh, seperti ini loh kebudayaan di daerah A. Oh, ternyata seperti ini loh budaya di daerah B. Jadi kita bisa tahu juga gitu.
Nah, sedangkan dampak negatifnya dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama terjadinya konflik dalam masyarakat. Ini tentu sering terjadi. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Nah, apa sih sikap primordialisme ini? Nah, di sini dikatakan bahwa sikap primordialisme adalah pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Ya, jadi katakanlah si A ini berasal dari suatu suku tertentu. Nah, si A ini merasa bahwa, bukan merasa, dia selalu bertegang teguh pada tradisi-tradisi yang dibawa dari asal daerahnya tersebut. Ya, primordialisme. Yang kedua, munculnya sikap etnosentrisme. Nah, apa sih sikap etnosentrisme? Di sini dikatakan bahwa sikap etnosentrisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul daripada suku bangsa lain. Ya, kayak misalnya dikatakan bahwa suku bangsa A karena mungkin merasa bahwa secara jumlah banyak, jadi ya saya merasa paling unggul, berhak memiliki suatu wilayah tersebut. Tidak boleh. Hal tersebut tidak dibenarkan, ya. Sikap-sikap etnosentrisme, merasa paling unggul, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Nah, sikap yang keempat, dampak negatif yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan. Apa sih pengertiannya? Ini adalah paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap yang lain itu salah. Ini juga sebenarnya tidak dibenarkan, ya, bahwa sikap merasa paling benar sendiri itu tidak dibenarkan, sehingga menganggap hal-hal yang lain salah. Nah, fanatisme berlebihan sekali lagi tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan, karena melalui fanatisme berlebihan ini menganggap bahwa budaya-budaya lain salah, menganggap bahwa budaya saya lah yang paling benar. Justru itu yang salah, ya. Nah, jangan lupa teman-teman sambil menyimak video pembelajaran ini, silakan teman-teman untuk mencatat dalam buku tulisnya masing-masing, ya. Nah, lalu apa sih permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, di sini Bapak sudah mencatatkan bahwa bentuk konflik pada masyarakat Indonesia yang pertama adalah konflik antar suku. Sering terjadi, ya. Nanti ini adik-adik silakan dicatat dalam buku tulisnya kira-kira apa sih contoh konflik antar suku itu, seperti apa gitu ya loh. Terus yang kedua, konflik antar agama. Silakan dicari contohnya seperti apa. Terus konflik antar ras. Yang keempat, konflik antar golongan. Nah, setidaknya 4 contoh konflik ini sering terjadi di Indonesia. Dan silakan adik-adik yang menyimak video pembelajaran ini untuk mencatatkan dan mencari tahu contoh dari konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Ya, silakan dicari. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Ya, kita mengenal teori sebab akibat, apa penyebabnya dan kira-kira akibatnya apa sih. Nah, begitu juga dengan konflik dalam masyarakat. Tentunya ada penyebab dari konflik itu sendiri. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi beda sudut pandang gitu loh. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, sehingga alat mencapai tujuan tidak tercapai, ya, tidak berfungsi alat mencapai tujuannya itu. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kata masyarakat A seperti ini benar, kata masyarakat B itu salah. Nah, itu perbedaan-perbedaan tersebut yang sering kali menimbulkan yang namanya konflik. Yang keempat, kita lihat bahwa sanksi terhadap pelanggaran atas norma tersebut tidak tegas dan lemah.
Karena kadang-kadang masyarakat kita melemahkan sesuatu sehingga melanggar karena sanksinya lemah dan tidak jelas. Mungkin juga adik-adik pernah nih seperti ini, bahwa ya sudahlah, gampang, cuman begitu doang atau begitu saja. Ya, jadi gampang deh, cuman begitu saja. Nah, terus misalnya yang kelima, kita lanjut, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadinya proses disosiatif. Apa ya disosiatif itu ya? Yaitu proses yang mengarah kepada persaingan yang tidak sehat, tindakan konvensional dan pertentangan atau konflik. Nah, ini setidaknya ada 6 penyebab dalam konflik di masyarakat ya. Silakan adik-adik catat. Nah, di sini juga Bapak menuliskan ada beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Nah, kalau yang tadi di awal penyebab konflik, ini gejala-gejalanya. Ya. Nah, gejala yang pertama adalah menguatnya rasa etnosentrisme pada kelompok. Nah, ini memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Nah, yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan, ini sikap ya, berarti anggapan nih. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Nah, contohnya di sini Bapak juga menuliskan bahwa anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras maupun golongan seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Kayak misalnya deh, masyarakat selalu menilai bahwa kelompok geng motor itu pasti selalu melakukan tindakan kekerasan. Padahal tidak seperti itu. Tetapi klaim yang terjadi di masyarakat ketika melihat geng motor pasti identik dengan kekerasan. Ya, itu stereotip. Yang keempat, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Untungnya alhamdulillah di negara kita hubungan antar umat beragama ini sangat baik. Hubungannya sangat harmonis, sangat pluralis dan sangat saling menghormati sekali ya. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, tetapi fanatik berlebihan sehingga menyebut ajaran dari agama lain salah, itu yang tidak dibenarkan ya. Karena hubungan kita sesama manusia itu juga penting. Makanya kita harus bisa saling menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hubungan antara yang keempat nih, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Karena kadang-kadang konflik juga terjadi antara masyarakat yang asli menduduki wilayah tersebut dengan masyarakat pendatang atau mereka yang menjadi masyarakat yang pindah dari desa ke kota untuk mencari ekonomi, mencari nafkah. Itu bisa cenderung membuat konflik yang terjadi di masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau tadi kita menyebutkan penyebab, nah sekarang kita berbicara masalah akibat. Nah, akibat positif konflik ada nggak? Ada. Yang pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Biasanya konflik yang terjadi di masyarakat ini menguatkan apa ya, rasa solidaritas, karena mungkin
ada temannya yang merasa dirugikan, akhirnya banyak orang-orang yang bersimpati dan ikut menolong. Seperti itu. Jadi rasa kuat solidaritasnya menguat gitu. Yang negatifnya, akibat yang ditimbulkan oleh konflik, yang pertama perpecahan dalam masyarakat. Tentu ini terjadi dan jelas sekali. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Betul. Ketika misalnya contoh terjadi konflik tawuran antar warga, terjadi pembakaran, terus terjadi juga korban jiwa yang meninggal akibat konflik tersebut. Ini tentu menimbulkan kerugian, ya, kerugian baik harta benda, kerusakan misalnya, ataupun korban jiwa, ya. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Tentu ketika terjadi konflik seperti itu, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial yang dulu terbangun dengan baik seketika hancur oleh suatu kepentingan tertentu tadi, ya, konflik tertentu. Nah, yang keempat, perubahan kepribadian. Misalnya contoh antar teman deh, konflik antar teman yang biasanya konflik pribadi, ya, berarti yang biasanya ngopi dan nongkrong bareng, tapi karena terjadi konflik akhirnya ngopinya nggak bareng lagi gitu loh, seperti itu. Terus yang biasanya saling membantu, karena terjadi konflik ya sudahlah, bodo amat. Nah, itu ya akibat yang ditimbulkan dari konflik itu sendiri. Lalu apa sih upaya pencegahan konflik yang bersifat sara? Nah, ini Bapak coba yang ini dulu ya. Bapak jelaskan dulu, setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Nah, upaya mengatasi konflik ini setidaknya ada dua. Yang pertama secara preventif, yang kedua secara represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Jadi cara preventif ini adalah pencegahan. Bagaimana caranya supaya konflik tersebut tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Jadi konfliknya itu dicegah dengan cara preventif. Nah, sedangkan cara represif adalah upaya mengatasi masalah yang terjadi seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan cara tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, kita coba bahas dulu deh cara represif. Nah, cara represif ini biasanya konfliknya sedang terjadi. Bagaimana upaya aparat? Nah, ini bisa melakukan penangkapan bagi provokator-provokator aksi, bisa juga melakukan pembubaran paksa, misalnya ketika tawuran. Nah, cara represif dari aparat itu apa? Membubarkan paksa, ya, seperti itu. Nah, sedangkan pasca konflik selesai, misalnya ketika pasca konfliknya sedang selesai, itu cara yang digunakan adalah cara kuratif. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Tentu ketika anak-anak melihat suatu tawuran itu bisa ada semacam efek psikologi gitu, ya. Nah, itu seperti apa sih? Harus ada pendampingan bagi korban kerusuhan untuk menghilangkan yang namanya trauma. Atau mungkin ketika tawuran antar kelompok perlu dimediasi oleh aparat kepolisian, ya, namanya dilakukan supaya menjadi damai gitu, ya, seperti itu. Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Boleh deh kamu membanggakan suku bangsa dan budaya daerah kamu.
Tapi jangan berlebihan, bro. Apalagi merendahkan budaya daerah lain. Nah, sikap seperti itu tuh dapat menimbulkan yang namanya perpecahan. Dan sebaliknya, kamu harus bisa menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju, serta disegani oleh bangsa lain. Mari kita tunjukkan kepada bangsa lain bahwa Indonesia bisa bersatu di tengah perbedaan yang ada. Indonesia bisa bersatu di tengah perbedaan yang banyak muncul. Justru semakin berbeda, Indonesia semakin bersatu. Semakin berbeda, Indonesia semakin kuat. Disitulah peran Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Selain itu, kita juga harus bisa menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa. Bukankah keren ketika bangsa kita banyak sekali warna? Pelangi itu indah karena banyak warna. Indonesia indah karena banyak budaya, banyak suku bangsa, ya, banyak agama. Indonesia menjadi keren dan Indonesia menjadi indah di tengah perbedaan yang ada. Terima kasih atas segala perhatian dan segala partisipasi dari adik-adik sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Silakan untuk dicatat di buku tulisnya masing-masing apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam hangat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat. Pada prinsipnya, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semangat, jangan lupa bahagia. Senyum. Dapat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.